Mari kita hening sejenak merenungkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita, hingga kita dapat melakukan jumpa pada sore ini dan mendengarkan renungan melalui buku harian Santa Faustina. Semoga Roh Kudus membuka hati kita. Pada awal retret, Yesus berkata kepadaku, selama retret ini, aku sendiri akan membimbing jiwamu. Aku ingin meneguhkan engkau dalam damai dan cinta. Dan demikianlah beberapa hari pertama telah berlalu. Pada hari keempat, keraguan-raguan mulai menggangguku. Tidakkah kedamaianku ini semu? Kemudian aku mendengar suara ini. Putriku, bayangkan bahwa engkau adalah penguasa seluruh dunia dan memiliki kekuatan untuk mengatur segala sesuatu sekehendakmu. Engkau memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang baik yang engkau inginkan. Dan tiba-tiba seorang anak kecil mengetuk pintu kamarmu. Begitu gemetar dan bercucuran air mata. Dan karena percaya akan kebaikanmu, ia minta sepotong roti supaya ia tidak mati kelaparan. Apa yang engkau lakukan untuk anak itu? Jawablah aku, putriku. Dan aku berkata, Yesus, aku akan memberi anak itu semua yang ia minta, bahkan 1000 kali lebih banyak. Dan Tuhan Yesus berkata kepadaku, begitulah aku memperlakukan jiwamu. Dalam retret ini, aku memberikan kepadamu bukannya damai, tetapi juga keterbukaan hati yang sedemikian rupa, yang kalaupun engkau ingin mengalami suatu ketidaknyamanan, engkau tidak dapat melakukannya. Cintaku telah menguasai jiwamu, dan aku ingin engkau diteguhkan di dalamnya. Dekatkanlah telingamu kepada hatiku, lupakan segala sesuatu yang lain, dan renungkanlah kerahimanku yang menakjubkan. Cintaku akan memberimu kekuatan dan keberanian yang engkau butuhkan dalam menghadapi masalah-masalah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Santa Faustina berdialog dengan sangat intim dengan Tuhan. Ada kebiasaan setiap orang Kristen mengadakan latihan rohani. Ada yang lebih lama yang disebut dengan retret. Ada retret itu berlangsung 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, dan ada juga yang disebut sebagai retret tahunan bagi para suster atau para frater atau biarawan-biarawati atau kami para imam. Retret itu dipergunakan untuk secara khusus memperdalam kehidupan rohani kita, memperdalam hubungan batin kita dengan Tuhan. Dan pada hari ini kita mendengarkan lewat buku harian Santa Faustina nomor 229 bahwa dia mengatakan selama retret ini aku sendiri akan membimbing jiwamu. Aku ingin meneguhkan engkau dalam damai dan cinta. Retret itu adalah sarana bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Pembimbing retret adalah alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan sebagai pesan-pesan rohani bagi para peserta retret. Tetapi sebenarnya pembimbing utama dalam retret adalah Roh Kudus sendiri. Allah sendirilah yang membimbing retret kita. Tetapi dalam retret itu seringkali kita ragu. Bisikan-bisikan Tuhan yang ada itu benar-benar adalah bisikan Tuhan atau hanya ilusi kita semata. Pada buku harian Santa Faustina nomor 229, Yesus meneguhkan
bahwa dia sendirilah yang akan menjadi pembimbing utama jiwa dari Santa Faustina dalam menjalani retret itu. Tuhan sendirilah yang menjadi pembimbing utamanya. Dan Tuhan itu sendirilah yang meneguhkan hati Santa Faustina dengan damai dan cintanya. Dalam damai dan cintanya. Tapi Santa Faustina mulai berdialog dengan dirinya sendiri. Dia berkata, tindakan kedamaianku ini semu. Dia mulai ragu. Tetapi kemudian dia mendengarkan suara lagi bahwa itu adalah karya Tuhan sendiri. Tuhan Yesus berkata, putriku, bayangkan bahwa engkau adalah penguasa seluruh dunia dan memiliki kekuatan untuk mengatur segala sesuatu sesuai kehendakmu, sekehendak. Engkau memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang baik yang engkau inginkan, dan tiba-tiba seorang anak kecil mengetuk pintu kamarmu. Begitu gemetar dan bercucuran air mata. Dan karena percaya akan kebaikanmu, ia minta sepotong roti supaya ia tidak mati kelaparan. Apa yang engkau lakukan untuk anak itu? Jawablah aku, putriku. Kita mendengarkan jawaban dari Santa Faustina, Yesus, aku akan memberi anak itu semua yang ia minta, bahkan 1000 kali lebih banyak. Di sini kita melihat bagaimana hati Santa Faustina itu sungguh sebenarnya dipenuhi dengan belas kasih. Dan sedangkan jiwa Santa Faustina sendiri dipenuhi oleh belas kasih, itu adalah hati manusia, hati yang dibentuk oleh Tuhan, hati yang dibentuk oleh Allah sendiri, oleh Yesus Kristus sendiri, dalam diri Santa Faustina, betapa bermurah hatinya, betapa begitu lebih kasihnya Allah sendiri, Yesus sendiri kepada Santa Faustina. Santa Faustina dijadikan sebagai contoh. Apabila engkau dimintai oleh seorang anak kecil, hanya minta sepotong roti saja, padahal engkau menguasai semua alam ini, dan dia seorang anak kecil yang menangis kelaparan. Mungkinkah engkau tidak mengindahkan anak itu? Santa Faustina berkata, aku akan memberikan dia sepotong roti, bahkan 1000 kali lebih dari apa yang dia minta. Begitulah jiwa Allah kepada kita, hati Allah. Hati Allah terbuka kepada kita semua. Dia adalah pemilik, penguasa semesta alam. Dia adalah raja seluruh bumi. Dialah pencipta kita. Dialah asal dan tujuan hidup kita. Tanpa dia kita tidak berarti apa-apa. Tanpa dia kita tidak akan ada di dunia ini. Maka kita yang lemah ini, apabila datang kepada Tuhan, Bapa kita, kepada Allah, mungkinkah dia akan menolak kita? Mungkinkah Yesus akan menolak kita? Tidak mungkin. Sementara Santa Faustina sendiri, sebagai seorang suster yang baik, akan memberi yang terbaik kepada anak yang lapar itu yang diumpamakan oleh Yesus. Apalagi kita, dengan penuh kerendahan hati, memohon petunjuk dari Tuhan, memohon bimbingan dari Yesus, pasti dia akan menunjukkan bimbingan itu kepada kita. Membimbing jiwa kita. Dia sendirilah pembimbing jiwa kita. Yesus berkata, dalam ini Faustina, jangan ragu, aku sendirilah yang akan menjadi pembimbing jiwamu, yang akan membawa engkau sukacita dan damai. Saudara-saudariku yang terkasih, sungguh indah merenungkan ini. Manusia sendiri, dengan segala kelemahan dan kelebihannya, memberi yang terbaik, berbelas kasih kepada orang yang memohon belas kasihnya. Dan itu diumpamakan tadi seperti seorang anak kecil. Bagaimana mungkin Allah Bapa kita tidak membimbing jiwa kita apabila kita memohon kepada-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Sebentar lagi kita akan masuk kepada jam kerahiman. Kita ingat tadi pesan dari nomor 229 lagi dikatakan, begitulah aku memperlakukan jiwamu. Dalam ini aku memberikan kepadamu bukannya damai, tetapi juga keterbukaan hati yang sedemikian rupa, yang kalaupun engkau ingin mengalami suatu ketidaknyamanan, engkau tidak dapat melakukannya. Cintaku telah menguasai jiwamu, dan aku ingin engkau diteguhkan di dalamnya.
dekatkanlah telingamu kepada hatiku. Lupakan segala sesuatu yang lain, dan renungkanlah kerahimanku yang menakjubkan. Cintaku akan memberikan kekuatan dan keberanian yang engkau butuhkan dalam menghadapi masalah-masalah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Di dalam Injil, Yesus sendiri berkata, sedangkan engkau yang jahat, tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Adakah seorang bapa di antaramu yang memberikan ular kepada anaknya pada saat anaknya minta roti? Pada saat anaknya minta yang terbaik untuknya, lalu kita memberikan yang jahat. Lalu Yesus berkata, sedangkan engkau yang jahat tahu memberikan yang baik bagi anak-anak. Apalagi Bapamu yang di surga. Yang diminta dari kita adalah seperti anak kecil yang mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Mempercayakan jiwa kita, apa yang menjadi pembimbing kita. Terbuka kepada bimbingan Tuhan. Tuhan akan menjadi peneguh bagi kita. Hanya diminta dari kita, mari kita dekatkan telinga hati kita, telinga batin kita, kepada hati Yesus sendiri. Kepada hati Yesus sendiri. Maka dia sendiri yang akan membimbing kita, menuntun kita dalam langkah laku hidup kita. Dalam konteks ini, Santa Faustina diminta untuk percaya sepenuhnya kepada bimbingan Tuhan dalam retret. Tetapi kita tidak dalam keadaan retret sekarang. Sebentar lagi kita akan masuk kepada jam kerahiman yang agung. Jam kerahiman yang besar. Mari kita mempersembahkan, mempercayakan seluruh diri kita, seluruh jiwa kita kepada Yesus yang menderita di kayu salib. Yang dari lambungnya memancarlah darah dan air sebagai tanda keselamatan, tanda simbol-simbol gereja, tanda yang menyelamatkan, menghidupkan kita. Dan dalam lubuk kerahimannya kita membenamkan diri pada jam kerahiman ini. Seperti seorang anak kecil yang mempercayakan seluruh hidupnya kepada orang tuanya. Jiwa kita akan dituntun oleh Tuhan. Jiwa kita akan dibimbing oleh Tuhan. Apabila pada saat jam kerahiman, kita sungguh-sungguh membenamkan seluruh diri kita. Percaya kepada kecil kepada orang tua. Saudara-saudara yang terkasih, kita sering gagal di sini. Kita sering kurang mampu mempercayai hidup kita kepada tuntunan tangan Tuhan. Jesus, I trust in you. Jesus, aku percaya kepadamu. Aku persembahkan. Aku serahkan. Aku pasrahkan diriku pada jam kerahiman ini kepadamu. Aku membawa jiwa-jiwa orang berdosa kepadamu. Kubenarkan semua mereka dalam lubuk kerahimanmu pada jam kerahiman yang agung ini, ya Tuhan. Aku membawa semua orang yang kucintai, orang tuaku, semuanya. Kubenarkan mereka semua, ya Tuhan, pada jam kerahiman ini di dalam hatimu yang maha kudus. Engkau pembimbing kami. Engkau akan memenuhi jiwa kami. Engkau akan memenuhi kami. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah dengan penuh keyakinan pada jam kerahiman ini kita serahkan, kita benamkan diri kita. Yesus sendiri yang akan menjadi pembimbing dan penuntun kita untuk merasakan sukacita dan damai. Mari, Bapak Ibu, saudara-saudariku, pada jam kerahiman ini kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan.